Berdasarkan request materi yang perlu dibahas secara detail, materi distribusi probabilitas adalah materi yang paling banyak diminta untuk dibahas secara detail. Baik, kali ini kita akan coba bahas sedikit demi sedikit untuk menambah pemahaman teman-teman dan yang lainnya juga, siapa tahu bisa di-share gitu ya videonya nanti ke teman-teman yang membutuhkan juga, teman yang lainnya. Oke. Di sini kita akan membahas distribusi probabilitas ya. Oke. Nah, apa aja bahasan di distribusi probabilitas? Nah, di distribusi ini kita akan membahas detail tentang variabel, tentang distribusi sampel, tentang distribusi discrete dan continue. Intinya di distribusi sampel nanti kita akan mencoba menghitung bagaimana kita menemukan nilai probabilitas dari sampel dengan distribusi yang banyak atau akan sering kita gunakan di mata kuliah selanjutnya, di mana statistik sebagai dasar atau basic pengetahuan yang harus dikuasai untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Contohnya, pengendalian kualitas statistik itu mata kuliah yang sebelumnya harus lulus adalah statistik. OR, terutama OR2 itu statistik. Kemudian ada peramalan di PPIC atau SISPROD, itu juga basicnya statistik. Gitu ya. Jadi banyak mata kuliah ke depan di teknik industri yang memang menggunakan basic statistik. Oke, baik, kita akan bahas sedikit demi sedikit untuk memperdalam atau mendetailkan. Saya yakin dari beberapa teman-teman yang kirim email ke saya atau upload tugas itu, ada juga yang tidak ingin membahas distribusi probabilitas, tapi mayoritas hampir sekitar 69% tadi. Waktu dihitung, itu ada request untuk membahas distribusi probabilitas. Dan insya Allah mudah-mudahan saya sehat, teman-teman juga sehat. Nanti kita akan bahas semuanya melalui video gitu ya. Oke, jadi di distribusi probabilitas itu kita akan membahas setiap jenis probabilitas. Oke ya. Setiap jenis probabilitas itu melibatkan variabel. Nah, setiap jenis probabilitas itu melibatkan variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel sudah dibahas di materi yang awal-awal gitu ya. Variabel adalah nilai yang selalu berubah-ubah. Makanya zaman dulu di buku-buku statistik, variabel itu disebut sebagai peubah ya. Bahasa lainnya. Itu ya, peubah. Nah, di mind map yang minggu kemarin saya share, variabel itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Tapi sebelum ke pembagian tersebut, saya ingin membahas secara detail dulu sedikit, sambil mengingatkan gitu ya. Di SMA mungkin sudah dibahas juga tentang variabel, konstanta, gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan coba bahas sedikit, mengingatkan dengan contoh dari
persamaan linear. Persamaan linear. Contoh persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Ini contoh persamaan linearnya. Y sama dengan 2X ditambah 3. Seperti teman-teman yang ketahui, di sini nilai 3 adalah konstanta. Gitu ya. Y dan X disebut sebagai variabel. Y dan X disebut sebagai variabel. Terus nilai 2 ini apa, Pak? Gitu ya. Kalau di matematik, 2 itu bisa jadi gradien ya. Nilainya ya. Nilai yang menempel pada variabel itu gradien. Nanti di di OR ini istilahnya beda lagi, tapi intinya sama. Istilah-istilahnya gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas dari persamaan linear ini bahwa terdapat variabel pada persamaan linear ini. Kemudian bila kita ambil contoh, misalnya gitu ya di sini. Misal X sama dengan 2. Jika X2 dimasukin ke persamaan di atas, kita akan tahu nilai Y. Maka Y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, nilai yang kita tentukan ini, atau bebas pilih nilainya gitu ya, atau nilai yang dicari dulu baru didapatkan nilai angka 2 ini, itulah yang disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, yaitu nilainya 7, yaitu siapa? Si Y. Y ini disebut sebagai variabel terikat. Contohnya ke sini, gitu ya. Nah, ini pembuatan contoh atau pembahasan contoh yang langsung membahas satu jenis dari variabel. Jenis dari variabel itu kan ada 4 ya. Ada bebas versus terikat. Kemudian ada kualitatif versus kuantitatif. Terus ada diskrit, lawannya kontinu. Kemudian ada acak, lawannya tidak acak atau tak acak gitu ya. Nah, yang bebas dan terikat tadi, yang pertama ini, itu contohnya seperti ini. Contohnya ini. Jadi, variabel yang bebas itu variabel yang kita tentukan nilainya. Ya kalau X-nya 5, X5, Y-nya berapa? Y sama dengan 5 dikali 2, 10, 13. Berarti si 5 ini X-nya adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat. Bisa dibalik nggak, Pak? Bisa dong. Bisa dibalik. Y-nya jadi bebas, X-nya jadi terikat. Bisa. Kalau kita ketahui Y-nya dulu, Y sama dengan 10, berapa X? Gitu kan? Ya 10 dikurangi 7 dulu. Sama dengan, 10 dikurangi 3 dulu. Sama dengan 7. Berarti 2X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. Gitu ya. Nah, jadi bisa dibalik. Tapi tidak selalu bisa dibalik. Tidak selalu bisa dibalik ketika ada persamaan atau
berpengaruh seperti ini gitu ya. Kan ini nilai Y, kalau dari persamaan ini nilai Y dipengaruhi oleh X gitu ya. Dan ini sebaliknya. Bisa dibalik. Tapi ada yang nggak bisa dibalik? Ada. Contoh, saya kasih contoh. Nilai yang tidak bisa dibalik. Misal, X adalah metode pengajaran atau proses pengajaran. Pengajaran dosen. Anggap aja gitu ya. Y adalah prestasi mahasiswa. Nah, nanti di rancangan percobaan di Rancob, kalau dosennya saya lagi, nanti saya akan bahas detail gitu ya. Tapi nanti kalau dosen yang lain pun pasti ini akan terbahas gitu ya. Contoh ini saling mempengaruhi di sini. Bagaimana kita akan melihat pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya gitu ya. Beberapa variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, contoh di sini metode pengajaran dosen itu bisa jadi variabel bebas. Anggap ini adalah variabel bebas. Artinya apa variabel bebas? Kita akan tentukan metode pengajaran dosen, misalnya perbaikan fasilitas. Metode dalam prosesnya gitu ya, perbaikan fasilitas. Kemudian perbaikan kualitas dosennya sendiri. Kualitas dosen sendiri. Nah, kalau kayak gini, X-nya bebas akan mempengaruhi Y. Bisa ketika metode pengajaran ini ditingkatkan, diperbaiki, itu dalam bentuk perbaikan fasilitas dan perbaikan kualitas dosen, maka prestasi mahasiswa bisa ikut meningkat, tapi tidak sebaliknya. Jika prestasi mahasiswa meningkat, apakah perbaikan kualitas fasilitas juga meningkat? Belum tentu. Nah, gitu ya. Jadi tidak selalu. Kebanyakan bisa, tapi tidak selalu dapat dibalik, bolak-balik kayak gitu ya. Oke, itu contoh yang pertama, yaitu bebas dan terikat. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif itu di mana kalau kualitatif itu berkaitan dengan, saya buat di sini langsung ya. Kalau kualitatif itu berkenaan dengan kualitas, berkaitan dengan kualitas atau kategori disebutnya. Contoh apa? Jenis kelamin. Ini variabel ya, jenis kelamin itu. Pria dan wanita. Contoh, kategori-kategori. Misalnya kategori kepandaian. Pandai, sedang, kurang misalnya kayak gitu ya. Contoh yang berkaitan dengan kategori. Misalnya kategori orang itu dewasa, manula, misalnya balita. Nah, itu contoh-contoh kategori ya. Sementara kuantitatif itu berkaitan dengan bilangan. Apa saja ya? Berat, tinggi, panjang, skor,
misalnya kayak gitu ya. Ini yang kuantitatif. Nah, selanjutnya ada discrete dan continue. Nah, ini nih yang bakal banyak. Ada probabilitas discrete, ada probabilitas continue, ada acak discrete, acak continue, ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa disaling silangkan atau dikombinasikan kayak gitu. Oke, discrete dan continue. Kalau discrete dan continue, di sini discrete saya bagi dua aja ya, variabel di sini discrete, kemudian continue. Nah, kalau variabel discrete itu berkaitan dengan banyaknya. Umumnya ya ini membilang. Artinya dapat diukur, dapat dihitung. Oke, sebentar saya geserin dulu ini ke sini. Oke. Dapat dihitung. Nah, dapat dihitung ini contohnya apa? Contohnya anggota keluarga. Anggota keluarga misalnya, anggota keluarga si A 2. Anggota keluarga Bapak berapa, Pak? Anak 7, ibu sama ayah saya 2, berarti 9 anggota keluarganya. Anggota keluarga si B 5, misalnya kayak gitu. Jadi dari ibu, bapak, anak 3, misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Anggota keluarga ini tidak pernah pecahan. Ya, tidak pernah pecahan. Misalnya berapa anggota keluarganya? 2,5, Pak. Siapa itu yang setengah? Nggak tahu, Pak. Misalnya kayak gitu ya. Ini tidak pernah pecahan anggota keluarga ini. Nah, pertanyaan saya sekarang. Apakah jenis kelamin diskrit atau kontinu masuknya? Jenis kelamin itu masuknya ke diskrit. Kenapa, Pak, diskrit? Karena dapat dihitung. Apanya yang dapat dihitung? Ya, jenis kelamin. Setahu saya itu cuma ada 2. Pria dan wanita. Atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Tergantung pemakaian istilahnya. Yang tengah-tengah ya itu walau-alam ya. Yang di tengah-tengah. Yang laki-laki ya, ngaku perempuan ya, misalnya kayak gitu. Cuman secara qadarullahnya ya cuman ada 2 gitu ya, laki-laki dan perempuan, berarti dapat dihitung. Gitu ya. Sedangkan continue di sini berkaitan dengan contohnya ya. Kalau continue ini berkaitan dengan pengukuran. Contohnya apa pengukuran? Berat dari seseorang misalnya. Dari seseorang. Berat dari seseorang pasti dia real. Itu ya bilangannya, bilangan real. Contoh 2,5 kg. Berat bayi baru lahir 60 kg. Berat atlet misalnya. Gitu ya, atlet. Kayak gitu dan seterusnya. Jadi diskrit mah berkaitan dengan membilang atau menghitung, sementara continue itu berkaitan dengan pengukuran. Gitu ya. Nah, ini tentang variabel. Satu lagi, ini yang akan sangat sering dibahas, yaitu tentang
variabel, acak, dan tak acak. Gitu ya. Di mana nih? Udah penuh nih boardnya. Oke, variabel, acak, dan tak acak. Oke, mudah-mudahan tulisannya keharti ya. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Perbedaan antara discrete dan continue, dan ini berlaku di semua hal. Kita bagi dua. Discrete, continue. Discrete itu dapat dihitung atau membilang, menghitung, gitu ya. Kemudian ada keterbatasan. Apa keterbatasan? Contoh tadi laki-laki dan perempuan terbatas cuma 2 gitu. Dan misalnya nanti saya akan jelaskan untuk terbatas. Kita bandingkan dengan continue. Sementara continue ini dapat diukur. Gitu ya. Kalau discrete bilangan bulat rata-rata, bilangan bulat, bilangan prima, gitu ya. Kalau continue itu bilangan tadi sudah dibahas apa? Real. Bilangan real. Ya. Nah, disinilah keterbatasannya muncul. Kalau bulat itu 1, 2, 3, 4, 0, dan seterusnya. Bilangan yang padat. Apa padat? Tidak ada nilai antara 0 dan 1, bilangan bulat. Gak ada ya di sini. 1/4, ya setengah udah real dong. Nah, itulah yang disebut dengan terbatas. Tapi kalau bilangan real, 0, 1, 2, 3, 0 ke 1 aja ada setengah. 0 ke setengah ada 1/4. 0 ke 1/4 ada 1/8. Wah, terus dan gitu. Jadi, bilangannya ini bilangan yang sangat padat gitu ya. Nah, padat bukan yang ini yang sangat padat. Yang bilangan real. Jadi, antara 0 dan 1 itu ada bilangan-bilangan yang lain. Sementara ini terbatas. Itu ya. Nah, ini sedikit tambahan. Ini berlaku di semua hal jika dia punya embel-embel embel-embel discrete atau embel-embel continue. Gitu ya. Nah, contoh lagi, kasih contohnya. Apa? Di antara kategori, misalnya tadi yang antara kategori 0 dan 1 gitu ya. Jadi ditulisnya tidak ada kategori di antara kategori. Contoh, perempuan, laki-laki. Ada nggak kategori di antara kategori perempuan dan laki-laki? Waria. Ini mah ciptaan gitu ya. Bukan takdir gitu. Jadi tidak ada kategori lain antara pria dan wanita, misalnya kayak gitu. Tapi kalau di sini ada contohnya skor. Antara skor 20 dan 30 ada skor 25. Aduh, ulangan saya atau UTS saya dapatnya 25. Gitu ya. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100 bahkan. Nah, itu skor nilai. Itu ada nilai di antara kategorinya. Nah, ini berlaku untuk semua jenis discrete dan continue. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir. Itu variabel acak dan tidak acak. Oke, ini nih yang cukup seru. Variabel acak ada yang discrete, ada yang continue gitu ya untuk variabel acak. Nah, variabel acak itu mulanya adalah atau munculnya variabel yang muncul yang munculnya nilai kebalik saya bahasanya.
yang nilainya muncul karena peluang. Berarti kalau tidak acak, ya variabel yang munculnya nilai atau nilainya muncul bukan karena peluang. Bukan karena peluang. Berarti kalau bukan karena peluang, ya disengaja dong kalau kayak gitu. Disengaja nilainya. Atau diarahkan. Ya, nanti saya akan kasih ilustrasi contohnya seperti apa. Nah, variabel yang nilainya muncul karena peluang. Oke. Kita pindahkan deh karena bahasannya banyak. Kita cut. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke. Variabel yang nilainya muncul karena peluang. Nah, peluang ini yang muncul karena peluang ini berkaitan dengan percobaan. Nah, nanti ini nih, mata kuliahnya apa Pak? Mata kuliahnya adalah rancangan percobaan nanti semester 5 ya. Semester 5 benar. Berkaitan dengan percobaan. Contoh apa percobaan? Ya, teman-teman juga sudah pernah tahu lah. Contohnya lempar dadu, lempar koin. Nah, itu salah satu percobaan gitu ya. Contoh percobaan melempar dadu. Berapa peluang dapat angka 1 ketika dilempar misalnya 1 kali dadunya. Itu ya, itu sederhananya. Nah, kita bahas fundamentalnya dulu. Nah, jadi variabel acak itu adalah variabel yang nilainya muncul akibat peluang. Sekali lagi ya. Contoh. Saya kasih contoh ilustrasi. Contoh muncul karena peluang. Misalnya, kita ambil contoh langsung ke real, ke lapangan. Misalnya si A itu sedang melakukan pencatatan. Ke setiap keluarga. Nah, apa yang dicatat? Keluarga yang memiliki 2 anak. Oke. Nah, 2 anak ini dicatat juga jenis kelaminnya. Kan jenis kelamin cuma ada 2 ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu kan. Nah, yang ingin dia catat di sini, dia ingin membedakan keluarga yang kemungkinan di sini ya, karena peluang anak pertama laki-laki, anak keduanya perempuan, atau anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Saya gitu. Berarti peluang keluarga itu punya anak pertama laki-laki dan punya anak kedua perempuan, atau punya anak pertama perempuan, punya anak kedua laki-laki, itu kalau dituliskan atau disimbolkan, misalnya kalau laki-laki sama L sama saya, perempuan sama P, laki-laki perempuan, kemudian laki-laki perempuan kedua,
laki-laki perempuan, laki-laki laki-laki, misalnya, kemudian laki-laki perempuan, kemudian perempuan laki-laki, dan perempuan perempuan. Gitu ya. Jadi keluarga ada yang mempunyai anak pertamanya laki-laki, anak keduanya juga laki-laki. Anak pertamanya laki-laki, anak kedua perempuan, anak pertama perempuan, kedua laki-laki, dan anak pertama perempuan, kedua juga perempuan. Kemungkinannya dari sini jadi sangat banyak gitu ya. Nah, misalnya peristiwanya, eventnya, kita ingin mengerucutkan ke apa? Peluang memiliki anak laki-laki. Kalau di sini 2, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Di sini 2 laki-laki, di sini hanya 1 laki-laki, di sini 1 laki-laki, dan di sini 0 laki-laki. Gitu ya. Jadi kita tidak tahu di sini keluarga mana yang punya 2 perempuan, punya 2 laki-laki, atau 1 perempuan, 1 laki-laki, atau anak pertamanya laki-laki, atau anak pertamanya perempuan. Jadi ini adalah bilangan acak datanya. Gitu ya. Yang diperoleh berdasarkan peluang. Kan peluang kita melahirkan anak perempuan atau laki-laki, istri kita atau ibu kita, gitu ya. Karena saya laki-laki ya, berarti istri ngomongnya. Melahirkan anak, itu peluangnya adalah setengah. 1 dari 2, gitu ya. 1 dari 2, laki-laki atau perempuan, gitu ya. Nah, gitu. Sementara di sini, untuk variabel tak acaknya adalah variabel yang tadi disebutkan adalah bukan karena peluang atau diarahkan, disengaja. Contoh, memilih 5 dari 20 orang yang sudah diberi misalnya nomor dalam bentuk kertas gitu ya. Kertas. Kemudian pilih 5. Si X ini atau si orang ini itu akan memilih sesuai nomor yang dia suka. Nah, ini disengaja atau diarahkan. Saya suka 8, saya suka 12, saya suka 14, saya suka 15, dan satu lagi saya suka misalnya 16. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, nomor ini yang saya pilih dari 20 orang yang sudah diberi nomor dari angka 1 sampai 20 misalnya. Nah, jadi ini diarahkan. Berbeda dengan yang tadi diacak. Ya kita nggak tahu udah berdasarkan peluang nilainya. Ini tuh peluang dia dapat nilai angka 2 itu ya peluang. Gitu ya. Peluangnya berapa dari sekian berapa, misalnya kayak gitu. Tapi kalau ini diarahkan. Apa bedanya Pak dengan undian? Undian itu acak atau tak acak? Undian itu adalah acak, karena undian ini adalah peluang. Kenapa peluang? Orang diambilnya misalnya. Diambil dari kaleng kayak gitu, ini nilainya tidak tahu. Diambil 1. Nah, itu adalah peluang. Karena dia munculnya timbul akibat peluang nilainya. Keluar 5 gitu. Tipis ya. Perbedaan dengan tadi memilih 5 dari 20 yang sudah diberikan nomor. Tapi itu milihnya langsung berdasarkan kita nyuruh misalnya. Orang ngambilnya. Tapi kalau undian itu acak. Kenapa acak? Ya kita ngambil 5 dari 20 sama tapi tanpa dilihat. Dan tidak ada subjektivitas dari si X tersebut atau si orang tersebut. Gitu ya. Nah, ada kombinasi. Ada kombinasi apa? Ya variabel acak, ya dia diskrit. Ya variabel acak, ya dia
continue. Itu ya variabelnya. Ya, ada discrete, ada continue. Oke. Ya, variabel acak discrete, ya variabelnya acak, dia discrete. Nah, contoh apa? Ya discrete. Balik lagi ke pengertian discrete dan continue. Gitu ya. Variabel discrete dan continue. Discrete, ya pasti kalau discrete mah nilainya bilangan bulat, nilainya potong-potong, tidak continue gitu kan. Contohnya apa? Ya pelemparan dadu contohnya. Pelemparan koin. Tadi pengambilan undian, ini contohnya acak discrete. Kalau acak continue yang tidak terbilang, itu bilangan real, bilangan padat. Itu ya. Contoh bilangan padat apa? Ujian mahasiswa. Ada yang nilainya 66, ada yang nilainya 67 gitu ya. Ada yang 66,5 misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh bilangan acak continue. Oke, ini bilangan acak cukup banyak ya pembahasannya. Nah, ini variabel. Tadi kita sudah bahas beberapa jenis variabel dan ini akan jadi fondasi teman-teman ketika nanti mengerjakan materi-materi statistik, yaitu terdiri dari variabel yang berkaitan dengan distribusi probabilitas itu pasti melibatkan variabel. Dan apa aja variabel? Ada bebas, kuantitatif, kualitatif, ada terikat, dan continue, dan acak tidak acak. Semoga ini membantu teman-teman untuk lebih memahami jenis-jenis variabel. Nah, nanti kita akan masuk ke video selanjutnya yang berkaitan atau akan membahas tentang jenis distribusi probabilitas. Baik, sekian dulu video kali ini. Sudah cukup lama. Nanti kita akan sambung ke video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.